Shalom, perkenalkan nama saya Yosyana Nurjani Pampira, NIM 22112. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Pancasila, di mana materi pertama itu tentang Pancasila sebagai filsafat, materi kedua tentang Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan, dan yang ketiga konsep-konsep pengetahuan atau konsep-konsep dasar pendidikan anti korupsi. Materi pertama tentang Pancasila sebagai filsafat, yaitu filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos artinya cinta dan sophos berarti kebijaksanaan. Yang secara termologis, filsafat itu diartikan sebagai ilmu yang membahas hakikat segala sesuatu yang ada, baik itu manusia, alam semesta maupun Tuhan. Lalu adapun cabang keilmuan filsafat itu yang dimana yang pertama itu ada namanya ontologi. Ontologi itu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat realitas dari segala sesuatu, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Lalu yang kedua itu ada namanya epistemologi, adalah ini bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, itu sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, lalu ada batas-batas, ada sifat, dan metode kesahihan pengetahuan. Lalu yang ketiga itu ada logika, yang mana logika adalah cabang ilmu filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran manusia. Lalu logika juga tuh membicarakan teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu pemikiran tertentu. Logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari asas, lalu ada aturan, lalu ada tata cara penalaran yang benar. Yang keempat ada aksiologi, yang mana tuh aksiologi sendiri itu merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia itu menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai itu oleh aksiologi itu adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Adapun aliran-aliran filsafat juga, yang dimana tuh aliran filsafat yang pertama itu ada materialisme, merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau natur atau alam, dan dunia fisik adalah satu. Dan yang kedua itu ada namanya idealisme, yang adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik itu hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan roh. Lalu yang ketiga ada realisme, di mana realisme sendiri itu adalah pandangan bahwa objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Berikutnya tuh ada pun dasar filsafat Pancasila, yang diantaranya yang pertama tuh ada namanya epistemologi. Pancasila itu terkait dalam sumber-sumber dasar pengetahuan, terus pengetahuan Pancasila. Lalu ada pun masalah-masalah yang dihadapi menyangkut keinginan untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, mendapatkan perdamaian, dan juga mendapatkan ketentraman. Upaya menjadi bangsa merdeka juga, untuk menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, dan berketuhanan yang Maha Esa, dan juga berkemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua itu ada namanya aksiologi, yang berhubungan dengan kajian mengenai apa yang secara intrinsik, yaitu bernilai dalam dirinya sendiri, dan ekstrinsik atau yang disebut instrumental, yaitu bernilai sejauh dikaitkan dengan cara mencapai tujuan. Jadi filsafat Pancasila itu sendiri adalah hasil berpikir dari bangsa Indonesia itu sendiri, yang sedalam-dalamnya yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Materi yang kedua itu adalah Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan, yang dimana itu Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif, yang dimana itu dengan Pancasila itu mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yaitu dengan memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat.
Kemudian kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi. Inovasi atau inovasi teknologi canggih. Lalu adapun beberapa dimensi penting dalam sebuah ideologi. Yang pertama tuh ada dimensi reality. Yaitu tuh nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara real, berakar dalam hidup masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Kedua, ada dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama dengan berbagai dimensinya. Lalu yang ketiga ada dimensi flexibility. Maksudnya itu adalah dimensi pengembangan ideologi tersebut tuh memiliki kekuasaan yang memungkinkan untuk merangsang perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung di dalam nilai-nilai dasarnya. Lalu adapun nilai-nilai itu yang terkandung dalam Pancasila itu hal-hal yang terpenting dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Itu perkembangan iptek sendiri itu saat ini dan di masa yang akan datang itu sangat cepat. Namun pada umumnya itu para pakar sepakat bahwa ciri utama yang melatar belakangi sistem atau model manapun dari suatu perkembangan iptek dan masyarakat modern itu adalah derajat rasionalitas yang tinggi, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan dalam masyarakat itu selenggara berdasarkan nilai-nilai dalam pola-pola yang objektif dan efektif ketimbang yang sifatnya itu primordial, seremonial atau tradisional. Kemudian derajat rasionalitas yang tinggi itu digerakkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek di Indonesia itu sejak dini masyarakat harus memiliki dan memegang prinsip yang tekad dan kukuh serta berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Kemudian di sini letak tantangan bagi Indonesia itu yaitu mengembangkan kehidupan bangsa yang berbasis iptek tanpa kehilangan jati diri. Maksudnya itu adalah nilai Pancasila. Yang dimana hal ini berarti ada nilai dasar yang ingin dipertahankan, bahkan ingin diperkuat. Nilai itu sudah jelas, yaitu nilai Pancasila. Yang pertama itu ada nilai dasar ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana itu bagi bangsa Indonesia itu adalah mutlak. Jika diikuti oleh pandangan-pandangan pandangan sekuler dunia Barat tuh yang ilmunya dipelajari dan jadi rujukan para cendekiawan, sepertinya berjalan berlawanan. Yang dimana tuh dalam masyarakat modern yang berbasis iptek terlihat kecenderungan lenturnya kehidupan keagamaan. Jadi, ini bukan tantangan yang sederhana, tapi penting karena landasan moral, segenap imperatif moral, dan konsep mengenai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban itu adalah keimanan dan ketakwaan. Kemudian, adapun konsep Pancasila sebagai paradigma pembangunan iptek, yang dimana tuh dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia tuh mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek
yang dimana tuh pada iptek itu hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa atau rohani itu manusia itu meliputi akal, lalu ada rasa dan kehendak. Yang dimana tuh akal itu merupakan potensi rohania manusia yang berhubungan dengan intelektualitas. Lalu rasa itu merupakan hubungan dalam bidang estetis, dan kehendak berhubungan dengan bidang moral atau etika. Atas dasar kreativitas akalnya itulah maka manusia mengembangkan iptek untuk mengolah kekayaan alam yang disediakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan yang esensial dari iptek adalah semata-mata tuh untuk kesejahteraan umat manusia. Yang mana tuh dalam masalah ini, Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Kemudian, pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia itu harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari sila-sila yang tercantum dalam Pancasila. Kemudian Pancasila yang sila-silanya itu merupakan suatu kesatuan yang sistematis, haruslah menjadi sistem etika dalam pengembangan iptek. Yang pertama tuh sila ketuhanan Yang Maha Esa tuh yang dimana tuh sila ini mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan sesuatu berdasarkan pertimbangan antara rasional dan irasional, lalu antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan dan dibuktikan, diciptakan, tetapi juga mempertimbangkan maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia di sekitarnya atau tidak. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Lalu contoh perkembangan iptek dari sila ketuhanan Yang Maha Esa ini adalah ditemukannya teknologi transfer inti sel atau yang dikenal dengan teknologi cloning, yang kembangannya itu masih manual kontroversi. Kemudian persoalannya adalah terkait dengan adanya intervensi penciptaan yang semestinya itu dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek itu harus bersifat beradab. Iptek itu adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, pengembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan manusia. Kemudian, iptek itu bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, namun harus diabadikan demi peningkatan harkat dan martabat manusia sendiri. Yang ketiga tuh ada sila Persatuan Indonesia, yang dimana itu sila Persatuan Indonesia ini mengimplementasikan universal dan internasionalisme itu kemanusiaan dari sila-sila lain. Pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, dan maksud di dalamnya itu kesejahteraan bangsa Indonesia. Kemudian pengembangan iptek itu hendaknya dapat mengembangkan rasa rasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa itu sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Lalu yang keempat itu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat Pancasila ini artinya itu mendasari pengembangan iptek secara demokratis, yang artinya itu setiap orang haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap orang juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka. Artinya itu terbuka tuh untuk dikritik, lalu dikaji ulang,
maupun ini dibandingkan dengan penemuan teori-teori lainnya. Yang kelima, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dari sila kelima Pancasila ini adalah ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi, yang mana penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa. Diharapkan dalam perkembangan swasembada pangan ini nantinya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi, sehingga pada perjalanannya rakyat dari berbagai golongan itu dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan iptek dewasa ini sangat pesat dan membawa kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Saat ini manusia itu tidak dapat hidup tanpa bantuan teknologi. Di samping dampak positif tersebut, ini juga terdapat dampak negatif dari perkembangan kemajuan iptek, yang dimana pelanggaran iptek pun masih terjadi di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan perkembangan iptek di Indonesia itu sepenuhnya sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia, yang dimana itu tertuang jelas tuh dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yang berbunyi itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dapat disimpulkan, tujuan negara Republik Indonesia itu adalah tujuan perlindungan, tujuan kesejahteraan, tujuan pencerdasan, dan perdamaian. Oleh karena itu, perkembangan iptek di Indonesia itu harus didasari nilai-nilai etis sesuai dengan dasar negara Indonesia itu, yaitu Pancasila. Yang pertama tuh ada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber motivasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Ini mana tuh nasional tuh dalam mencerdaskan bangsa yang punya nilai-nilai Pancasila tinggi serta menegakkan kemerdekaan secara utuh, kedaulatan dan martabat nasional dalam wujud negara Indonesia yang merdeka. Kedua tuh ada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek, karena nilai-nilai Pancasila itu sangat mendorong dan mendasari akan perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik dan terarah. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut tuh perlu menjadi kesadaran masyarakat bahwa untuk meningkatkan iptek Indonesia tuh segini tuh masyarakat tuh harus memiliki dan memegang prinsip dan tekad yang kukuh tuh serta berlandaskan pada nilai Pancasila yang merupakan kepribadian khas Indonesia. Materi yang ketiga itu adalah konsep dasar pendidikan anti korupsi. Bahasa ini Indonesia itu tengah dihadapkan pada posisi dilematis seputar permasalahan moral yang tak kunjung sirna, yaitu korupsi. Yang dimana itu korupsi merupakan penyelewengan terhadap wewenang publik yang timbul karena kurangnya kontrol terhadap kekuasaan yang dimiliki dan terbukanya kesempatan untuk penyelewengan di kekuasaan tersebut. Pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis siswa. Pola pendidikan yang sistematik akan membuat siswa itu mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi. Kemudian, adapun bentuk-bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, sehingga masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang terjadi secara bersama, memberikan sanksi moral bagi koruptor. Pendidikan anti korupsi ini sendiri juga merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika kita tuh secara sadar tuh membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru.
pendidikan anti korupsi ini melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan itu merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini nih lebih tersistem secara mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap secara menolak secara tegas tindakan korupsi tidak pernah terjadi jika kita tuh tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi untuk menolak korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa kita. Kemudian model penyelenggaraan pendidikan anti korupsi ini bisa diterapkan dengan 3 cara, yaitu yang pertama ada model terintegrasi dalam mata pelajaran, yang kedua itu ada model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan model pembudayaan atau pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas kehidupan siswa. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan baru dalam menyemaikan kebaikan melalui lembaga pendidikan. Perlu komitmen kuat dan langkah konkret dalam menanamkan nilai kejujuran pada diri setiap generasi muda agar terbentuk pribadi mulia, jujur, serta bertanggung jawab dengan segala yang diamanahkan kepada mereka. Demikian juga sekolah itu memiliki tugas besar dalam merealisasikan hal itu. Semua dapat berjalan sesuai harapan apabila peran nyata dari pihak sekolah, dukungan pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan anti korupsi ini adalah membuat siswa itu lebih mengenal lebih dini itu hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, sehingga tuh terciptanya generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi. Memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, serta menciptakan generasi muda yang bermoral baik secara fisik maupun non fisik, serta membangun karakter teladan agar generasi muda itu tidak melakukan korupsi sejak dini. Adapun berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi baik di lingkungan maupun dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 itu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 41 Ayat 5 dan Pasal 42 Ayat 5 menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat itu dalam pemberian penghargaan, dalam pencegahan, dan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi itu perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian peran masyarakat itu sendiri itu dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Di samping itu, dengan peran serta tersebut, masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri itu diwujudkan dalam bentuk antara lain. Yang pertama mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat tuh untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut tuh haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan
kejadian yang sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ini peraturan pemerintah ini juga tuh mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau misi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan isi informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, organisasi, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Sebaliknya, masyarakat itu berhak menyampaikan keluhan, saran atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian itu, pengalaman dalam kehidupan sehari-hari itu menunjukkan bahwa keluhan, ada saran atau kritik masyarakat tersebut tuh sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang. Dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat tuh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diwajibkan tuh untuk memberikan jawaban tuh atau keterangan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Kemudian kewajiban tersebut itu diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu menggunakan hak informasi yang tidak benar dari masyarakat. Kemudian di samping itu memberi informasi itu tinggi kepada masyarakat. Maka dalam peraturan pemerintah ini diatur pula pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam atau premi. Yang dimana itu peran serta masyarakat itu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu diwujudkan dalam bentuk antara lain itu mencari, memperoleh, memberikan data informasi tentang tindak pidana korupsi yang sudah saya jelaskan tadi, dan hak penyampaian saran pendapat serta cara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut yang sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat itu untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka peraturan pemerintah itu diatur mengenai hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian materi saya. Hanya ini dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.